Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudaraku. Channel Risalah Hikmah yang dirahmati Allah, ketahuilah saudaraku. Pernahkah engkau merasakan seolah-olah pikiranmu ini bukan lagi milikmu sendiri, bahwa di dalam dada yang sama bersemayam dua kekuatan yang saling mendesak, satu bagian diri yang merindukan keteduhan, namun bagian lainnya justru melahirkan gemuruh yang tak berujung. Engkau berniat tenang, namun yang menjelma adalah riuh yang tak bisa kau urai maknanya. Engkau ingin diam, namun isi kepala berlarian bagai air yang tak tahu muaranya. Jika engkau pernah atau sedang merasakan hal demikian, ketahuilah satu kebenaran yang paling hakiki. Ini bukanlah tanda bahwa dirimu lemah, bukan pula bukti imanmu kerdil, dan sama sekali bukan pertanda bahwa Allah telah menjauhimu. Justru sebaliknya. Di balik segala kegaduhan itu, di balik kabut tebal yang menyelimuti akal sehatmu, Allah sedang mengetuk pintu hatimu dengan cara yang paling lembut, namun paling dalam. Dia sedang mengajakmu pulang, bukan pulang ke ruang pikiranmu yang penuh tanya, bukan pulang ke dunia penjelasan dan logika yang kau bangun begitu kokoh selama ini, melainkan pulang ke tempat sejati di mana dirimu sesungguhnya bersemayam, ke dalam jiwamu yang rindu bertemu dengannya. Hari ini, kita tidak akan berbicara dari sudut pandang akal yang tajam, bukan pula dari kacamata ilmu dat luas. Hari ini, izinkanlah kita berbicara dari bahasa jiwa, bahasa yang tak selalu terucap, namun selalu terasa. Aku tidak hadir di sini untuk memberimu nasihat berbungkus kata-kata manis. Aku juga tidak datang untuk memberimu resep ketenangan instan. Kita berkumpul di sini untuk menyelami ruang-ruang sunyi dalam dirimu yang selama ini mungkin kau abaikan, yang selama ini kau tutup rapat karena kau kira luka di sana sudah sembuh, atau rasa di sana tak lagi berarti. Kita akan berjalan bersama melalui tanda-tanda perjalanan jiwa. Perjalanan ini tidak menuntutmu untuk menjadi kuat, tidak memaksamu untuk selalu tegar, dan tidak menilaimu dari seberapa banyak jawaban yang kau temukan. Perjalanan ini justru mengajakmu untuk jujur, berani mengaku lelah, berani mengaku bingung, berani mengaku bahwa mungkin engkau tidak kehilangan arah, engkau hanya sedang dipanggil pulang ke dalam dirimu yang paling sejati. Ketika positif sudah diupayakan, namun gelap masih datang. Sudah berapa kali aku meyakinkan diri semuanya akan baik-baik saja. Sudah berapa kalimat semangat ku ucapkan, namun kegelapan ini tak kunjung hilang. Sahabatku yang lembut hatinya, engkau telah berusaha berpikir positif hingga lelah sendiri. Engkau telah membaca banyak tulisan, mendengarkan nasihat, berdiskusi panjang lebar, hingga mengurai setiap peristiwa dengan analisis yang begitu teliti. Berulang kali engkau mengucap dalam batin, "Aku kuat, aku mampu, Allah bersamaku, ini hanya sebentar." Namun nyatanya, tetap saja kepalamu terasa kelam, pikiranmu terasa melilit erat, dan sekuat apapun engkau berusaha menenangkan diri, justru semakin kencang badai itu menggelora ke seluruh ragamu. Seringkali di saat seperti ini, kita tergoda menyalahkan diri sendiri. Kita berpikir, mungkin imanku belum cukup, mungkin aku kurang bersyukur, mungkin ada dosa yang belum kuampunkan. Namun dengarkanlah baik-baik, karena ini pemahaman yang paling sering kita lewatkan. Ini bukan soal lemahnya imanmu, bukan pula kurangnya rasa syukurmu. Ini adalah jalan sunyi yang sedang Allah bukakan bagimu. Jalan yang tidak bisa engkau tempuh dengan akalmu yang cerdas, tapi jalan yang hanya bisa kau arungi dengan rasa yang mendalam. Selama ini kita terlalu banyak menaruh kepercayaan pada kekuatan pikiran. Kita percaya jika kita cukup pandai memahami hidup, cukup bijak menyikapi masalah, maka ketenangan pasti datang. Namun kenyataan mengajarkan hal lain. Ada luka yang tak bisa disembuhkan dengan sekadar berpikir positif. Ada rasa sakit yang tak bisa dipetakan oleh penjelasan apapun. Dan di titik di mana engkau sudah mengerahkan segala daya akal sehatmu, namun batinmu tetap terasa remuk, di sanalah Allah sedang mengetuk pintu yang selama ini engkau kunci rapat, jiwamu. Karena akal, sebagaimana hebatnya, hanya mampu menyusun ribuan alasan.
merangkai ribuan penjelasan, dan membangun ribuan kemungkinan. Namun jiwa tidak butuh penjelasan. Jiwa hanya butuh satu hal, kejujuran. Kejujuran untuk mengaku lelah, bukan kepada manusia, bukan untuk dipamerkan dunia, melainkan di hadapan Allah Sang Pemilik segala hati. Ketahuilah, engkau tidak sedang gagal mengendalikan pikiran. Engkau sedang dipandu oleh Allah agar tidak lagi hidup dan bersembunyi di balik dinding kepalamu yang penuh kegaduhan. Sudah waktunya engkau berpindah tempat, keluar dari riuh rendah pemikiran yang tak ada habisnya, menuju ke dalam kedamaian jiwa yang sunyi, tempat di mana kehadiran Allah terasa begitu nyata. Saat engkau sadar bahwa segala upaya berpikir positif tak lagi mempan, janganlah bersedih. Itu bukan akhir, melainkan awal. Awal dari undangan suci, undangan untuk masuk ke ruang sunyi dalam dirimu, ruang yang bukan tempat kata-kata, bukan tempat solusi, melainkan tempat menyerah. Menyerah bukan karena kalah, tapi menyerah agar diselamatkan. Jika hari ini kepalamu terasa seperti penjara, jangan terburu-buru menuduh diri sendiri rusak. Bisa jadi Allah sedang menggiringmu keluar karena ada bagian indah dalam dirimu yang sudah waktunya dibebaskan, bukan dengan memahami lebih banyak hal, tapi dengan diam lebih dalam. Dan di dalam keheningan itulah, engkau akan mulai mendengar suara yang selama ini kau bungkam. Suara itu bukan sekadar gangguan, tapi seruan jiwamu yang rindu dipeluk. Ketika suara dalam kepala tak bisa lagi dimatikan, kenapa suara-suara ini tak pernah berhenti? Mengapa mereka terus berbicara, mengulang masa lalu, menakutkan masa depan, seolah tak ada habisnya? Sahabatku yang hatinya sedang berjuang, seringkali kita mengira hal yang paling melelahkan adalah beban hidup di luar sana, padahal belum tentu demikian. Hal yang paling menguras jiwa bukanlah apa yang terjadi di luar dirimu, melainkan apa yang bergemuruh di dalam kepalamu sendiri. Suara-suara itu terus menggema, tak pernah istirahat, mengungkit hal-hal yang sudah kau coba kubur dalam-dalam, menarik kembali luka-luka yang sudah kau usahakan untuk sembuh, menyodorkan ketakutan-ketakutan yang bahkan belum tentu terjadi, namun rasanya begitu nyata hingga membuatmu gemetar. Engkau mencoba tidur, tapi suara itu ikut masuk ke mimpimu. Engkau berusaha mengalihkan diri, tapi suara itu menempel bagai bayang-bayang yang tak bisa kau lepaskan. Lalu engkau bertanya bingung, apa yang salah dengan diriku? Mengapa aku tak mampu menenangkan ini semua? Namun cobalah renungkan pemahaman baru ini. Bagaimana jika suara-suara itu bukan datang untuk disingkirkan, melainkan untuk didengarkan? Jalaluddin Rumi, sang penyair agung yang hatinya begitu peka terhadap bahasa jiwa, pernah berpesan, jangan berpaling dari bisikan jiwamu yang resah. Itu bukan kelemahan, tapi panggilan untuk pulang. Mungkin Allah tidak sedang menginginkan engkau memaksa dirimu tenang dengan cara yang palsu. Mungkin Dia ingin engkau berhenti sejenak. Duduklah. Dan untuk pertama kalinya, dengarkanlah suara itu bukan untuk mencari solusi, tapi untuk memahami ada ruang kosong dalam dirimu yang selama ini tak tersentuh. Ruang yang butuh dipeluk, bukan diselesaikan. Ruang yang butuh diakui, bukan disembunyikan. Kita memiliki kebiasaan buruk. Begitu ada kegaduhan di hati, kita buru-buru menyebutnya gangguan. Kita cepat-cepat menekan rasa itu, menolak keberadaannya. Kita ingin segalanya berjalan mulus, tenang, dan tertata rapi. Padahal, suara-suara kacau yang engkau dengar itu bisa jadi adalah jeritan bagian terdalam dirimu yang selama ini kau abaikan. Bisa jadi itu adalah suara masa kecilmu yang pernah terluka, namun tak pernah ditenangkan. Bisa jadi itu suara kekecewaan yang engkau pendam rapat, hingga tak pernah kau izinkan air matamu jatuh membasuhnya. Bisa jadi itu suara ketakutan yang selalu kau bungkam dengan kata-kata motivasi yang sebenarnya tak sepenuhnya kau percayai. Dan ketika semua itu tak lagi sanggup ditahan, ia muncul ke permukaan. Bukan untuk menghancurkanmu, sahabat, tapi untuk memberitahumu satu kabar gembira bahwa jiwamu masih hidup, bahwa hatimu masih punya rasa, dan rasa itu adalah tanda bahwa engkau manusia yang berakal dan berhati nurani. Banyak orang keliru mengira bahwa suara berisik di dalam diri adalah tanda kegilaan, padahal belum tentu demikian. Seringkali itu adalah tanda peralihan agung,
Transisi jiwa dari kehidupan yang semu, dari ketenangan palsu, menuju kesadaran diri yang lebih jujur dan sejati. Dan proses transisi itu memang menyakitkan. Sama seperti bunga yang harus memecahkan kulit bijinya untuk mekar, jiwamu pun harus merasakan sakit agar ia bisa tumbuh. Rumi kembali mengingatkan kita, kesedihan menggali ruang dalam dirimu, dan ruang itulah tempat kebahagiaan sejati akan tinggal. Maka janganlah buru-buru membungkam kegaduhan itu. Karena bisa jadi, di balik semua rasa sakit dan keresahan itu, Allah sedang memperdalam ruang hatimu. Agar kelak, saat cahaya dan rahmatnya turun, engkau memiliki wadah yang cukup luas dan dalam untuk menampungnya tanpa tumpah. Engkau tidak sedang rusak, engkau sedang diproses untuk menjadi lebih jujur pada diri sendiri dan pada Tuhanmu. Dan saat engkau mulai berani mendengarkan, perlahan engkau akan menyadari sesuatu yang selama ini engkau hindari, bahwa logika yang selama ini engkau andalkan, kini justru mulai terasa asing, bahkan menakutkan. Di titik itulah engkau sampai pada gerbang baru, di mana akal yang tadinya pelita perlahan berubah menjadi jerat yang mengikatmu erat. Ketika logika justru menjadi jerat, semakin aku berpikir, semakin aku terjerat. Semakin aku mencari jawaban, semakin aku jauh dari damai. Mengapa akal yang seharusnya menuntun, kini malah membelenggu? Sahabatku yang sedang merenung dalam diam, ada satu fase hidup yang hampir setiap jiwa yang sedang bertumbuh pasti melaluinya. Fase di mana engkau mulai sadar, akal budimu yang selama ini kau puja, yang kau anggap penunjuk arah paling setia, tiba-tiba tak lagi mampu memberi terang. Bukan karena akal itu buruk, bukan pula karena kecerdasanmu berkurang, tetapi karena engkau terlalu lama bersandar padanya, hingga lupa satu hakikat paling dasar, akal itu hanyalah jembatan, bukan tempat tinggal. Ia sarana untuk menyeberang, bukan tempat untuk berlabuh selamanya. Sejak kecil kita diajarkan bahwa segala masalah harus diselesaikan dengan berpikir. Itu ajaran yang benar, tak ada salahnya. Tapi hidup memiliki rahasia yang lebih dalam. Apa yang terjadi ketika masalah itu bukan datang dari luar, melainkan tumbuh dari dalam dirimu sendiri? Apa jawaban logika saat pertanyaannya bukan mengapa ini terjadi, melainkan mengapa aku merasa kosong, padahal segala hal tampak baik-baik saja? Disitulah akal mulai kehabisan kata. Disitulah nalar mulai kehabisan jalan. Ia akan berputar di tempat yang sama, berkeliling pada pertanyaan yang tak berujung, membawa engkau kembali pada keraguan yang sama, berulang kali tanpa solusi. Pernahkah engkau merasakan itu? Semakin keras engkau berpikir, semakin jauh engkau dari ketenangan. Semakin giat engkau memahami hidup, semakin banyak ruang hatimu yang terasa tak terjangkau. Itulah tanda yang sangat indah, sahabat. Itulah saat Allah sedang memisahkan dirimu dari kebergantungan buta pada pemikiran manusia. Dia ingin engkau tahu, hidup ini tidak diciptakan untuk ditaklukkan oleh logika, melainkan untuk ditundukkan oleh keimanan. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Dan di bumi itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang yakin dan juga pada dirimu sendiri. Maka apakah kamu tidak memperhatikan?" Quran Surah Az-Zariyat ayat 20-21. Lihatlah betapa indah cara Allah berbicara. Dia menempatkan tanda-tanda kebesarannya bukan hanya di langit yang tinggi, tapi di dalam dirimu sendiri, di dalam hatimu, di dalam jiwamu. Namun, bagaimana engkau bisa melihat tanda-tanda itu jika engkau hanya menggunakan kacamata akal semata tanpa mengajak jiwamu untuk mendengarkan? Akal memang bisa menjadi cahaya di jalan yang lurus. Tapi ketika engkau memaksakan akal untuk mengatur segalanya, cahaya itu perlahan berubah menjadi bayang-bayang penjara. Engkau akan terus bertanya, kenapa aku harus kehilangan? Kenapa aku harus terluka? Kenapa takdirku tidak berjalan sesuai rencanaku? Dan tak ada satu jawaban pun yang mampu benar-benar menenangkanmu. Karena hidup ini tidak dibangun di atas logika manusia yang terbatas, melainkan di atas hikmah ilahi yang tak terjangkau batasnya. Hikmah itu hanya bisa dibaca oleh hati yang telah tunduk dan pasrah. Jika hari ini akalmu tak lagi bisa menuntunmu ke tepian damai, janganlah panik. Jangan mengira engkau sedang hilang arah. Bisa jadi
Allah sedang menyelamatkanmu dari keangkuhan akal. Keangkuhan diam-diam yang pernah bersembunyi di dadamu yang berkata, "Aku tahu jalan hidupku." Sementara di sisi lain jiwamu berbisik lirih, "Aku tidak ingin tahu, aku hanya ingin tenang dalam genggaman takdirmu." Ada saatnya jalan menuju Allah bukanlah melalui pemahaman yang bertambah luas, tapi melalui pelepasan yang bertambah dalam. Bukan dengan berfikir lebih keras, tapi dengan menyerah lebih jujur. Dan di saat itulah, untuk pertama kalinya engkau bertemu dengan dirimu yang sesungguhnya, tanpa topeng logika, tanpa benteng analisa, tanpa tembok pertahanan diri. Hanya ada engkau dan hatimu yang menganga, siap disentuh oleh kasih sayang Allah yang jauh lebih besar dari segala nalar. Ketika engkau mulai melepaskan kepercayaan berlebih pada kekuatan pikiran, itu bukan berarti engkau menjadi lemah. Justru sebaliknya, disitulah kekuatan sejati lahir. Kekuatan yang tidak dibangun dari pemaksaan untuk terus tampak tegar, tapi kekuatan yang tumbuh dari keberanian untuk jujur menerima diri sendiri apa adanya. Dan di titik ini, sesuatu yang aneh namun penuh damai mulai engkau rasakan. Jiwamu mulai tenang meski kepalamu masih kacau. Di sanalah kita melangkah ke gerbang selanjutnya, di mana engkau belajar satu pelajaran besar. Kehilangan kendali bukan berarti kehilangan diri. Kehilangan kendali, tapi tidak kehilangan diri. Segalanya terasa lepas dari genggamanku. Apa yang biasa kuatur kini tak terjangkau. Apa yang biasa kutenangkan kini bergemuruh. Apakah aku hancur? Sahabat yang sedang menggenggam erat sisa-sisa kekuatannya, pernahkah engkau merasa seolah kehilangan segalanya? Bukan kehilangan harta, bukan kehilangan orang terkasih, tapi kehilangan kendali atas dirimu sendiri. Seolah-olah engkau bukan lagi penguasa atas hati dan pikiranmu. Apa yang biasanya engkau pahami kini terasa asing dan jauh. Apa yang biasanya bisa kau tenangkan dengan mudah, kini meluap tak terbendung. Dan yang paling menyakitkan, paling sunyi, namun paling mendalam, pikiranmu tak lagi bisa kau arahkan kemana saja. Engkau duduk diam di sudut ruangan, namun di dalam dadamu ada gelombang samudra yang sedang mengamuk, ada badai yang sedang bergulung hebat, dan engkau bahkan tak tahu dari mana asalnya dan kemana arahnya pergi. Di saat-saat seperti itu, naluri pertamamu pasti merasa hancur. Engkau berpikir dirimu rusak, tak berguna, lemah, tak berdaya. Tapi izinkanlah aku menanamkan satu pemahaman baru ini ke dalam sanubarimu. Bagaimana jika sesungguhnya engkau tidak sedang kehilangan apa-apa? Bagaimana jika engkau hanya sedang dilepaskan dari sesuatu yang semu, agar bisa dibawa kembali kepada sesuatu yang sejati dan abadi? Kehilangan kendali bukanlah tanda kehancuran jati diri. Kadang, justru di saat engkau tak lagi bisa mengatur apapun, itulah saat jiwamu mengambil alih kendali yang selama ini dirampas oleh akal dan egomu. Selama ini mungkin engkau hidup terlalu banyak di dalam kepalamu. Engkau mengatur segalanya, merencanakan segalanya, memaksakan segalanya berjalan sesuai keinginanmu. Engkau membatasi dirimu dalam kotak-kotak aturan dan logika yang kau buat sendiri. Sampai akhirnya, jiwamu lelah menunggu, lelah diam, lelah dipinggirkan. Dan satu-satunya cara agar suara jiwa itu bisa terdengar, satu-satunya jalan agar jiwa itu bisa mengambil haknya adalah saat semua kendali itu engkau lepaskan. Saat segalanya runtuh dari genggamanmu. Pernahkah engkau merasakan tiba-tiba menangis deras tanpa tahu sebabnya? Atau tiba-tiba merasa sangat tenang, damai dan hening, padahal keadaan di sekitarmu sedang kacau balau? Itu bukan keanehan, sahabat. Itu bukan tanda ketidakteraturan jiwa. Itu adalah bukti nyata bahwa jiwamu sedang menyentuh fondasi terdalammu yang tak pernah tersentuh oleh akal budi. Rasanya memang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Engkau mungkin tak mampu menerangkan kepada dunia kenapa engkau merasa begini, kenapa engkau berubah begini. Tapi jauh di dalam hatimu, engkau tahu satu hal yang pasti, engkau tidak sepenuhnya hancur. Di tengah puing-puing kendali yang hilang itu, ada ketenangan ganjil yang menyelinap masuk, ada keheningan aneh yang justru menyelamatkan seluruh ragamu. Dan saat engkau masuk ke ruang itu, engkau akan menemukan makna baru tentang dirimu.
bahwa diri yang sejati bukanlah sosok yang bisa mengatur segalanya, yang bisa menguasai keadaan, yang bisa menaklukkan hati dan pikiran. Tapi diri yang sejati adalah sosok yang bisa bertahan tegar, tetap hidup dan tumbuh, meski segalanya tak bisa diatur, meski segalanya tak bisa dimengerti. Mungkin Allah sedang melepaskanmu dari bayangan dirimu yang selama ini engkau bangun dengan begitu kokoh, bayangan sosok yang kuat, tangguh, stabil, dan terkendali. Bayangan yang membuatmu lelah berpura-pura, membuatmu sakit menahan rasa, membuatmu jauh dari kejujuran hati. Karena hanya setelah engkau kehilangan kendali atas semua itu, hanya setelah topeng itu jatuh, engkau bisa benar-benar bertanya pada dirimu sendiri dengan jujur, siapa aku jika semua atribut itu diambil dariku? Siapa aku jika kekuatan dan kecerdasanku hilang? Dan disitulah engkau menemukan jawabannya. Jawaban yang tidak datang dari buku, tidak datang dari teori, tidak datang dari pikiran. Jawaban yang lahir dari jiwa yang merunduk, dari hati yang jujur mengaku kecil di hadapan yang maha besar. Jadi, jika hari ini engkau merasa tak sanggup mengendalikan apapun, jangan buru-buru menyimpulkan bahwa engkau sedang kalah dalam pertarungan hidup. Bisa jadi Allah sedang membuka pintu gerbang, masuk ke dalam dirimu yang paling asli, paling suci, dan paling dekat dengannya. Dirimu yang tidak ditentukan oleh seberapa tajam akalmu, tapi oleh seberapa tulus hatimu untuk merasa dan seberapa berani dirimu untuk menerima segala ketentuannya. Dan dari titik itu, engkau mulai berubah diam-diam. Engkau mulai memahami rahasia lain, bahwa tak semua hal di dunia ini butuh jawaban. Bukan lagi tentang menjawab segala hal. Dulu aku bertanya untuk segala hal, sekarang aku mulai diam. Bukan karena tak tahu jawaban, tapi karena sadar. Damai itu bukan selalu ada sesudah mengerti. Sahabatku yang hatinya mulai mekar dalam diam, ada masa dalam hidup di mana engkau tidak lagi ingin menjawab segala pertanyaan, tidak lagi ingin mencari alasan di balik setiap kejadian, tidak lagi ingin memahami setiap rahasia takdir. Bukan karena engkau tak mampu lagi berpikir, bukan karena engkau putus asa dan berhenti berusaha, tapi karena akhirnya engkau sampai pada satu kesadaran jernih. Tidak semua hal butuh penjelasan. Ada rasa di dalam hati yang cukup untuk dirasakan saja, tanpa harus dipahami asal-usulnya. Ada luka yang lebih cepat sembuh jika dibiarkan diam, tanpa harus diurai berulang kali dalam kepala, tanpa diceritakan ulang pada diri sendiri. Ada peristiwa yang cukup kita jalani, tanpa harus kita paksa untuk dimengerti maknanya saat ini juga. Dulu betapa banyak waktu dan tenaga yang kau habiskan hanya untuk bertanya, kenapa ini terjadi padaku? Kenapa aku gagal? Kenapa dia pergi? Kenapa takdir begini rupa? Engkau mengejar jawaban itu ke sana kemari, bertanya pada siapa saja, membaca di mana saja, berpikir siang dan malam. Tapi semakin engkau kejar jawaban itu, semakin jauh juga hatimu dari ketenangan. Karena setiap jawaban yang kau temukan, ternyata hanya melahirkan 1000 pertanyaan baru yang lebih panjang, lebih rumit, dan lebih melelahkan. Ibnu Athailah al-Iskandari, seorang sufi besar yang kata-katanya selalu menampar hati dengan lembut, pernah berpesan, kapan Allah membuka untukmu pintu pemahaman atas hikmahnya, maka tak perlu engkau risau jika engkau tidak memahami logika dari kejadian itu. Kalimat itu sederhana, namun seolah membelah samudera pemahaman kita yang selama ini begitu keras mengejar makna. Karena ternyata ada hikmah Allah yang tidak datang melalui kepala yang berpikir, tapi datang melalui hati yang tunduk dan menerima. Mungkin engkau sedang berada di titik itu sekarang. Titik di mana engkau tidak lagi ingin mengejar segala hal yang bisa dijelaskan akal, tapi engkau justru mulai merindukan ketenangan dalam ketidaktahuan. Engkau mulai sadar satu hal ajaib. Damai itu tidak selalu datang setelah segala sesuatu menjadi jelas. Kadang damai itu justru datang tepat di saat engkau mengangkat kedua tangan dan berbisik, "Ya Allah, aku tidak mengerti jalan-Mu, tapi aku percaya pada kasih sayang-Mu." Ini bukanlah bentuk kelemahan, sahabat. Ini adalah bentuk keimanan yang paling tinggi dan paling mulia. Iman yang tetap bertahan bukan karena engkau tahu kemana arah tujuanmu, tapi karena engkau tahu siapa yang sedang memegang kendali atas hidupmu.
Saat engkau bisa duduk diam di tengah kabut ketidaktahuan, tanpa panik, tanpa tergesa mencari jalan pintas, saat itulah jiwamu sedang belajar percaya. Percaya bukan karena segalanya masuk akal, tapi percaya karena hatimu merasakan kehadirannya. Percaya karena engkau yakin Allah tidak mungkin membiarkanmu berjalan sia-sia. Allah tidak mungkin menguji hambanya hingga hancur. Allah tidak mungkin memberi beban melebihi kekuatan bahu yang Dia berikan. Engkau tak perlu menjelaskan segalanya, dan engkau tak harus mengerti segalanya. Karena ada saatnya, yang Allah inginkan darimu bukanlah pemahaman yang bertambah, tapi ketundukan yang mendalam. Dan setelah engkau berhenti memaksa dirimu untuk mengerti dan menjawab segala hal, perlahan-lahan engkau akan merasakan sesuatu yang baru tumbuh di dalam dada. Sebuah rasa rindu yang aneh namun indah. Bukan rindu pada jawaban, bukan rindu pada kejelasan, melainkan rindu pada keheningan. Engkau mulai sadar bahwa yang engkau butuhkan bukanlah data atau pengetahuan baru, tapi ruang hening untuk bertemu diri. Engkau mulai bertanya dalam sunyi, kapan terakhir kali aku benar-benar merindukan keheningan dan betapa indahnya rasanya pulang ke dalam diam. Dan itulah gerbang baru yang akan kita singkap bersama. Rindu yang tak lagi tertuju pada suara, tapi rindu yang mengarah pada sunyi yang menyelamatkan. Rindu yang tak lagi tertuju ke suara, tapi ke sunyi. Dunia terlalu bising, pikiran terlalu riuh. Aku mulai lelah mendengar, lelah bicara, lelah menjelaskan. Aku hanya ingin pulang ke tempat yang sunyi. Sahabat yang jiwanya mulai mencari tempat teduh, ada saat dalam hidup di mana engkau tidak lagi mencari banyak suara. Engkau tak lagi tergesa membuka hal-hal yang ramai, tak lagi ingin mendengar pendapat orang lain, tak lagi merasa harus bicara untuk membenarkan isi hatimu atau menjelaskan siapa dirimu kepada dunia. Bukan karena engkau muak pada manusia, bukan karena engkau benci pada keramaian, dan bukan pula karena engkau ingin menyendiri dalam kesedihan, tapi karena hatimu sedang merindukan sesuatu yang lain, sunyi. Bukan kesepian yang menyakitkan, bukan kekosongan yang menakutkan, tapi keheningan yang menyelamatkan, keheningan yang menjadi tempat berlindung paling aman di dunia. Engkau mulai sadar satu hal besar, selama ini engkau terlalu sering berisik di dalam kepala, berisik di lisan, berisik dalam segala hal yang engkau kira bisa menguatkanmu, tapi justru menjauhkanmu dari hatimu sendiri. Engkau terlalu banyak menjelaskan dirimu, terlalu banyak membela dirimu, terlalu banyak membuktikan dirimu, hingga lupa bagaimana rasanya hanya duduk diam di hadapan Allah, tanpa kata-kata, tanpa pembelaan, tanpa pembuktian apapun. Sahabatku, ketahuilah satu rahasia yang seringkali tersembunyi dari pandangan akal. Tidak semua kekuatan lahir dari keberanian untuk berbicara. Kadang kekuatan yang paling agung justru tumbuh dari keberanian untuk diam. Karena di dalam diam itulah terjadi perjumpaan suci. Perjumpaan yang selama ini engkau tunda-tunda dengan alasan sibuk, dengan alasan tak punya waktu, atau dengan alasan tak tahu caranya. Perjumpaan dengan hatimu sendiri, dan lewat hati itu, perjumpaan dengan Tuhanmu. Rasulullah pernah bersabda, sabda yang indah, namun jarang kita jadikan pegangan di tengah dunia yang makin riuh ini. Beruntunglah orang yang lebih banyak diamnya. Rumahnya luas baginya, dan ia menangisi kesalahannya. Sabda ini bagaikan pelita yang menyinari sudut-sudut gelap pemahaman kita. Kita sering mengira diam itu tanda kosong, tanda lemah, tanda tak punya apa-apa untuk dikatakan. Padahal tidak demikian. Diam adalah tanda kedalaman. Semakin dalam samudera, semakin tenang permukaannya. Begitu pula jiwa manusia. Semakin matang jiwanya, semakin ia mampu berdiri tegak dalam keheningan, tak tergoda untuk ikut riuh rendah dunia. Keheningan yang engkau rindukan itu bukan sekadar suasana sepi tanpa suara. Itu adalah tempat pulang. Tempat di mana engkau tak perlu menjelaskan kenapa hatimu sedih, karena dia sudah tahu. Tempat di mana engkau tak perlu beralasan kenapa engkau diam, karena dia pun diam bersamamu dalam kasih sayangnya. Tempat di mana satu-satunya bahasa yang berlaku adalah air mata yang jatuh tanpa rasa malu, tanpa rasa takut dinilai orang lain. Dan siapa yang tahu, bisa jadi di dalam butiran air mata yang jatuh tanpa kata-kata itulah doa-doa paling jujur dan paling dalammu sedang dikabulkan.
Karena doa yang paling didengar Allah bukanlah yang terindah susunan kalimatnya, tapi yang paling tulus rasa hatinya, meski hanya berupa isak tangis yang tertahan. Sahabat, kadang Allah tidak menenangkanmu dengan memberi jawaban atau solusi, tapi Dia menenangkanmu dengan cara mengambil semua suara di sekitarmu, mengurangi keramaian di sekitarmu, agar engkau akhirnya hanya tinggal berdua dengannya, engkau dan Allah. Di sanalah engkau mengerti hakikat sunyi. Sunyi itu bukan ruang kosong. Sunyi adalah ruang yang disucikan agar tidak ada apapun yang mengganggu perjumpaanmu dengan Sang Pemilik hidup. Jika hari ini engkau merasa ingin menjauh sejenak dari hiruk-pikuk dunia, jika engkau ingin menyendiri dan menepi, janganlah menganggap itu kemunduran. Jangan mengira itu tanda engkau makin menjauh dari jalan yang benar. Justru sebaliknya, itu adalah undangan suci dari Allah. Dia memanggilmu masuk ke ruang sunyi itu, agar engkau bisa mendengarkan bisikan halus yang selama ini kau abaikan, bisikan dari jiwamu yang rindu Dia. Dan saat engkau mulai nyaman dan damai tinggal dalam keheningan itu, perlahan engkau akan melepaskan ketakutan terbesarmu, ketakutan untuk tidak tahu. Engkau tak lagi mendesak dunia untuk memberi jawaban, engkau tak lagi mendesak Allah untuk memberi penjelasan. Karena hatimu mulai sadar, tidak semua hal yang tidak dimengerti itu buruk. Bahkan, bisa jadi di balik ketidaktahuanmu itu, di balik kabut yang menyelimuti takdirmu, ada benih-benih ketundukan yang sedang tumbuh perlahan, diam-diam, namun kokoh di dasar hatimu. Dan itulah yang akan kita tapaki selanjutnya. Bukan lagi mengejar pemahaman yang makin luas, tapi membangun ketundukan yang makin dalam. Tak lagi mendamba pemahaman, tapi ketundukan. Dulu aku bertanya, kenapa begini? Sekarang aku hanya berkata, baiklah ya Allah. Dulu aku ingin tahu alasannya. Sekarang aku hanya ingin tahu cara berserah. Sahabat yang hatinya mulai lunak dan tunduk, ada titik dalam hidup yang menjadi titik balik paling besar dalam perjalanan jiwa. Titik di mana engkau berhenti bertanya, bukan karena engkau sudah tahu jawabannya, bukan karena engkau sudah puas memahaminya, tapi karena engkau sudah tidak lagi membutuhkan jawaban itu. Engkau mulai sadar, ternyata apa yang selama ini engkau cari, apa yang selama ini engkau kejar dengan segala daya dan upaya, bukanlah penjelasan akal, bukanlah pemahaman ilmu, melainkan kedamaian hati. Dan engkau akhirnya belajar satu kebenaran yang mengubah segalanya. Tidak semua kedamaian datang sesudah engkau mengerti. Kadang kedamaian itu justru lahir saat engkau berhenti memaksa untuk mengerti. Dulu betapa seringnya engkau bertanya pada takdir, kenapa aku diuji begini berat? Kenapa aku tidak dipilih untuk kebahagiaan itu? Kenapa aku dibiarkan merasa sepi dan sendirian? Pertanyaan-pertanyaan itu menghantui siang dan malam, membuatmu gelisah, membuatmu meragukan kasih sayangnya. Namun kini, perlahan namun pasti, semua pertanyaan itu terasa makin kecil, terasa makin tidak penting, terasa makin jauh dari hatimu. Karena di balik ketidaktahuanmu itu, ada sesuatu yang jauh lebih besar, jauh lebih indah, dan jauh lebih abadi yang sedang tumbuh di dalam dada, ketundukan. Ketundukan ini bukanlah pasrah karena kalah, bukan menyerah karena tak ada jalan lain. Ini adalah ketundukan yang lahir dari keyakinan utuh, bahwa Allah lebih tahu apa yang terbaik untukmu, lebih tahu apa yang engkau butuhkan, bahkan saat engkau sendiri belum tahu apa yang sebenarnya engkau inginkan. Engkau mulai percaya dengan segenap jiwa. Jika Allah menutup satu jalan di depan matamu, itu bukan karena Dia menghukummu, bukan karena Dia benci padamu, tapi karena Dia sedang menuntunmu ke jalan lain, jalan yang lebih indah, jalan yang lebih selamat, jalan yang tak bisa kau pahami sekarang, tapi kelak akan kau syukuri seumur hidupmu. Dan pemahaman itulah yang membuatmu tenang. Tenang bukan karena semuanya menjadi mudah, bukan karena masalah hilang seketika, tapi tenang karena engkau berhenti melawan takdir, berhenti meragukan ketetapannya, berhenti berselisih dengan kehendaknya. Sahabatku, bukankah selama ini kita sering mengukur kasih sayang Allah dari seberapa banyak kita paham jalannya? Kita merasa Dia sayang jika semuanya masuk akal. Kita merasa Dia dekat jika semuanya berjalan lancar sesuai keinginan kita.
Padahal cinta sejati seorang hamba kepada Tuhannya bukanlah saat engkau mengerti segalanya, tapi saat engkau tetap berjalan setia, meski tak mengerti apa-apa, namun tetap percaya bahwa Allah tidak mungkin salah langkah, tidak mungkin salah rencana. Engkau tidak sedang diminta untuk mengerti semua rahasia langit dan bumi. Engkau sedang diajak untuk menunduk. Menunduk bukan karena terpaksa, bukan karena takut ancaman, tapi karena akhirnya engkau sadar satu hal hakiki. Ketenangan itu bukan tentang menguasai segalanya, bukan tentang memahami segalanya. Ketenangan itu adalah tentang berserah pada pemilik segalanya. Mungkin disinilah letak rahasia besar dari semua kegaduhan, semua rasa sakit, dan semua kebingungan yang pernah atau sedang engkau alami sebelumnya. Bukan karena Allah ingin membuatmu makin pintar, makin tahu, makin banyak ilmunya, tapi karena Allah ingin membuatmu makin patuh, makin percaya, makin tunduk padanya. Bisa jadi di balik semua yang engkau anggap sebagai kegagalan, di balik semua yang engkau sesalkan, ada satu keberhasilan besar yang tak terlihat mata manusia. Engkau akhirnya belajar mencintai Allah tanpa perlu tahu semua alasannya. Dan di titik ini, engkau mulai merasakan kelegaan yang belum pernah engkau rasakan sebelumnya. Kelegaan yang aneh namun menenteramkan jiwa. Bukan kelegaan karena semua masalah selesai, bukan karena semua jawaban sudah didapatkan, tapi kelegaan karena engkau tidak lagi berperang melawan takdirmu sendiri, engkau tidak lagi berdebat dengan ketentuannya. Dan dalam kelegaan itulah, perlahan engkau mulai menyadari sesuatu yang jauh lebih mendasar. Bahwa selama ini engkau hidup hanya menampakkan sisi luar saja, hidup di permukaan, hingga lupa betapa kaya dan indahnya dunia di dalam dirimu sendiri. Hidup dari dalam, bukan lagi dari permukaan. Dulu aku hidup untuk dilihat orang, untuk dinilai, untuk dipuji. Sekarang aku sadar, hidupku bukan panggung pertunjukan. Hidupku adalah perjalanan suci yang hanya disaksikan oleh Allah dan hatiku sendiri. Sahabat yang jiwanya mulai tumbuh ke akar yang dalam, ada satu fase perubahan besar dalam hidup seseorang yang sedang diproses Allah. Engkau mulai berhenti mengejar validasi dari luar dirimu. Engkau tak lagi gelisah saat tak dipuji, tak lagi panik saat tak dipahami, tak lagi sedih saat tak dianggap. Engkau perlahan melepaskan kebiasaan lama, ingin selalu tampak hebat, ingin selalu benar, ingin selalu terlihat bahagia di mata orang lain. Karena engkau mulai belajar dan memahami kebenaran paling dalam. Hidup itu ternyata dimulai dari dalam, bukan dari luar. Bukan dari pencapaian yang kau raih, bukan dari apa kata manusia tentangmu, bukan dari tumpukan ilmu atau harta yang kau kumpulkan. Tapi hidup sejati lahir dari kesadaran bahwa hatimu masih hidup, masih punya rasa, masih punya Allah, meski tak ada satu pun manusia di dunia ini yang tahu betapa beratnya jalan yang kau tempuh. Sahabatku, berapa banyak dari kita yang tampak baik-baik saja di luar, padahal di dalam dada penuh luka yang belum sempat sembuh. Berapa banyak yang terlihat begitu percaya diri dan tegar, padahal diam-diam bertanya dalam hati, apa sebenarnya makna semua ini? Untuk apa aku berjuang keras-keras? Itulah ciri kehidupan yang hanya berjalan di permukaan. Kita memakai topeng kekuatan, kita berpakaian kebahagiaan palsu, padahal di baliknya jiwa kita retak perlahan, menanggung beban yang makin hari makin berat. Kita hidup seolah dunia adalah panggung sandiwara, dan kita harus selalu tampil memukau, walau harus menyakiti diri sendiri. Namun kini engkau mulai menyelam ke dalam. Menyelam bukan untuk menemukan pengetahuan baru, bukan untuk meraih kedudukan tinggi, tapi menyelam untuk menemukan kejujuran lama yang pernah engkau kubur dalam-dalam. Kejujuran bahwa engkau kecil, engkau lemah, engkau butuh, dan engkau miliknya. Hasan al-Basri rahimahullah, seorang tokoh besar yang hatinya begitu dekat dengan Allah, pernah berkata kalimat yang seolah merobek tabir kepalsuan yang sering kita jalani. Carilah kehidupanmu di dalam hatimu, karena di sanalah ruh bertemu Tuhannya. Dan barang siapa yang hidup dari dalam, ia tidak akan mati karena guncangan dari luar. Kalimat sederhana namun begitu tajam maknanya. Ia membongkar ilusi yang selama ini kita anggap nyata, bahwa kekuatan kita bukanlah datang dari pujian orang. Ketenangan kita bukanlah datang dari status sosial atau kekayaan.
Kekuatan dan ketenangan sejati lahir dari jiwa yang jujur meski dalam diam, lahir dari hati yang teguh meski tak ada yang melihat. Engkau mulai berubah perlahan, halus namun pasti. Engkau tak lagi marah saat tak dianggap orang. Engkau tak lagi mencari pembuktian diri. Engkau tak lagi bersedih saat namamu tak disebut. Karena hatimu sudah tahu, hidup yang kau jalani ini bukan untuk disaksikan manusia, tapi untuk disaksikan oleh Allah. Dan jika Allah sudah melihat, jika Allah sudah ridha, cukup itu bagimu. Dan dari kedalaman itulah, engkau merasa hidup kembali, terlahir baru. Bukan karena segalanya menjadi mudah dan indah, tapi karena engkau tahu kemana harus pulang saat semuanya terasa berat. Engkau tahu kemana harus pergi saat dadamu terasa sesak. Engkau tahu tempatmu yang sejati, dan tempat itu bernama sujud. Inilah tanda paling agung, tanda penutup perjalanan panjang kita ini, di mana segala kegaduhan berakhir, segala pertanyaan diam, dan segala rasa bertemu penciptanya. Sujud yang menghentikan kegaduhan pikiran. Setelah semua jalan ku tempuh, setelah semua akal ku gunakan, setelah semua cara ku coba, akhirnya aku hanya tersisa dengan satu pilihan, bersujud. Dan disitulah aku menemukan bahwa ini adalah satu-satunya jawaban yang paling damai. Sahabatku yang hatinya akhirnya sampai di rumahnya sendiri, setelah segala upaya, setelah segala pemikiran yang kau coba atur, setelah segala suara yang kau coba redam, setelah segala kecemasan yang kau lawan seorang diri, akhirnya engkau sampai di satu titik, satu tempat, satu gerbang terakhir yang menjadi tujuan seluruh perjalanan jiwamu ini. Sujud. Engkau bersujud bukan karena engkau sudah kuat, bukan because you sudah selesai dengan masalahmu. Bukan karena engkau sudah paham segalanya. Engkau bersujud justru karena engkau lelah. Lelah berpikir, lelah berusaha, lelah mengurus diri sendiri, lelah menjadi penguasa atas hidupmu sendiri. Dan hanya di tempat inilah, satu-satunya tempat di dunia ini, di mana engkau bisa diam tanpa harus menjelaskan apapun. Ada banyak hal yang tak bisa kita tenangkan dengan berpikir keras. Ada luka yang tak bisa disembuhkan dengan kata-kata manis. Ada kekosongan yang tak bisa diisi dengan kesibukan. Dan saat hal-hal itu datang menghampirimu, engkau tak butuh solusi cerdas, engkau tak butuh nasihat panjang lebar. Engkau hanya butuh satu hal, disentuh oleh kehadiran Allah. Dan sentuhan itu paling engkau rasakan saat keningmu menyentuh tanah. Dalam sujudmu engkau tidak sedang menyusun kalimat indah untuk memujinya. Engkau sedang menyerahkan seluruh isi dadamu, termasuk apa yang tak sempat terucap oleh lisanmu, termasuk apa yang tak mampu dijangkau oleh akalmu. Rasulullah mengingatkan kita pada hakikat sujud yang begitu dalam maknanya. Sedekat-dekatnya seorang hamba dengan Tuhannya adalah ketika ia bersujud. Kalimat ini sudah sering kita dengar, namun tak semua orang pernah merasakan kebenarannya secara utuh. Karena sujud itu bukan sekadar gerakan fisik menundukkan badan. Sujud adalah rumah paling sunyi yang Allah bangun khusus untukmu di dalam duniamu sendiri. Rumah yang tak akan pernah menolakmu, seburuk apapun masa lalumu, seberat apapun dosamu, sekacau apapun pikiranmu. Dan saat engkau bersujud, meski kepalamu masih riuh, meski pikiranmu masih berputar kacau, jiwamu berbisik yakin, aku sedang pulang, aku sudah sampai di tempatku yang sejati. Di sini engkau tak perlu menjelaskan kenapa engkau gelisah. Di sini engkau tak harus menyusun doa yang panjang dan rumit. Cukup satu hembusan napas berat dan Allah sudah tahu segalanya. Karena di dalam sujud, air mata adalah bahasa yang paling fasih. Diam adalah bentuk pengaduan yang paling jujur. Dan napas yang berat pun adalah permohonan yang paling tulus, meski tak ada suara keluar. Sahabatku, saat dunia terlalu ramai dan bising, saat pikiranmu terlalu keras dan tak mau diam, sujud akan selalu menjadi ruang teduh yang aman bagimu. Di situ engkau tak perlu mengendalikan apapun, tak perlu menjadi siapa-siapa, tak perlu menjawab apapun. Karena Allah tidak sedang menunggu jawaban cerdas darimu, Dia sedang menunggu penyerahan hatimu. Dan di titik inilah perjalanan panjang kita sampai pada ujungnya. Bukan selesai karena semua misteri hidup sudah terkuak, bukan selesai karena semua masalah sudah hilang, tapi selesai karena engkau sudah menemukan jawaban yang paling hakiki, bahwa damai itu bukan didapat dengan mengerti segalanya,
tapi dengan berserah kepada yang memiliki segalanya. Kini engkau paham segala kegaduhan yang pernah melandamu, segala kebingungan yang pernah menyiksamu, segala rasa sakit yang pernah melukaimu, semuanya adalah jalan yang Allah pilihkan untuk membawa pulang jiwamu, membawamu kembali dari hiruk-pikuk akal menuju ketenangan hati, dari kepura-puraan kekuatan menuju kejujuran kelemahan, dari keinginan menguasai menuju keindahan berserah. Jangan lagi takut saat pikiranmu kembali riuh. Jangan lagi sedih saat hatimu kembali gundah. Itu bukan tanda engkau menjauh, tapi justru tanda Allah sedang memanggilmu lebih dekat. Memanggilmu untuk kembali diam, kembali merenung, kembali bersujud, dan kembali mengakui, aku ada karena Dia, aku hidup karena Dia, dan aku akan kembali kepadanya. Semoga perjalanan ini menjadikan jiwamu makin lembut, hatimu makin tenang, dan langkahmu makin yakin pulang kepadanya. Karena pada akhirnya, satu-satunya tujuan kita yang sejati adalah Dia dan hanya Dia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.